Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Permatasari dengan NIM 196502550 dari kelas Farmasi 4A. Di sini saya akan membahas tentang ramuan jamu saintifik untuk asam urat. Pengertian saintifikasi. Saintifikasi jamu adalah pembuktian ilmiah atau evidence-based jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan, riset keamanan, dan kemanfaatan jamu. Salah satu tujuannya adalah memberikan landasan ilmiah penggunaan jamu secara empirik melalui penelitian berbasis pelayanan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, klinik pelayanan jamu atau dokter praktik jamu. Penelitian dan pengembangan kesehatan merupakan salah satu sumber daya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan dalam rangka mengantisipasi persaingan global di bidang jamu dan tersedianya jamu yang aman memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah. Jamu yang aman dan bermutu dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ramuan jamu asam urat. Asam urat adalah asam yang berbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil akhir dari metabolisme purin. Asam urat adalah keadaan di mana terjadi peningkatan kadar asam urat darah di atas normal. Kadar asam urat di atas 7 mg/% pada laki-laki dan 6 mg/% pada perempuan dipergunakan sebagai batasan hiperurisemia. Adapun komposisi ramuan jamu asam urat. Yang pertama, herba tempuyung sebanyak 6 gram. Yang kedua, kayu secang sebanyak 15 gram. Yang ketiga, daun kepel sebanyak 9 gram. Yang keempat, rimpang temulawak sebanyak 9 gram. Yang kelima, rimpang kunyit sebanyak 9 gram. Yang keenam, herba meniran sebanyak 9 gram. Bisa dilihat pada gambar di samping, gambar ramuan jamu asam urat. Yang pertama ada herba tempuyung. Daun tempuyung adalah daun Sonchus arvensis, yaitu suku Asteraceae, mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,26%, dihitung sebagai luteolin. Identitas simplicia. Pemberian berupa lembaran daun, melipat dan menggulung, bentuk lonjong atau lancet berlekuk, pangkal daun menyempit, tepi bergerigi tidak teratur, ujung tumpul permukaan atas agak kasar, kedua permukaan berambut, ibu tulang daun tampak jelas dan di bagian pangkal berwarna putih kemerahan, warna hijau kecoklatan dan tidak berbau dan rasa agak pahit. Adapun klasifikasi dari herba tempuyung yaitu Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, kelas Dicotyledon, subkelas Sympetale, ordo Campanulatae atau Asterales, familia Compositae, spesies Sonchus arvensis, menurut Becker dan Van Benbroek tahun 1968. Yang kedua ada kayu secang atau Caesalpiniae saponis lignum. Kayu secang adalah serutan atau potongan-potongan kayu Caesalpiniae saponis lignum, suku Fabaceae, mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,16% V/B. Identitas simplicia. Pemberian berupa serutan atau potongan-potongan kayu, keras, padat, permukaan hasil serutan kasar, tampak serat-serat yang memanjang, bekas serutan tidak beraturan, warna merah, merah jingga atau kuning, tidak berbau, mula-mula tidak berasa, lama-lama kelat. Taksonomi klasifikasi Caesalpiniae saponis lignum yaitu Regnum Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon,
ordo Rosales, famili Caesalpinaceae, genus Caesalpinia, spesies Caesalpinia sapan lignum menurut Tijo Trosopomo 1994 dalam Fadilah 2014. Yang ketiga ada daun kepel atau Steilococarpi buraholos folium. Daun kepel adalah daun Steilococarpus burahol menurut Bloom, Hope, F. and Thompson. Suku Anonaceae mengandung fenol total tidak kurang dari 1,22% dihitung sebagai asam galat. Identitas simplicia, pemberian berupa helaian daun tunggal, keras, tebal, dan kaku serta rapuh, berbentuk lonjong atau bulat memanjang, pangkal runcing, tepi rata, ujung runcing, pertulangan daun menyirip, cabang-cabang tulang daun sampai ke tepi, ibu tulang daun tampak jelas menonjol ke permukaan bawah, warna hijau kecoklatan, tidak berbau, dan tidak berasa. Taksonomi klasifikasi Steilococarpus burahol. Kingdom Plantae, Subkingdom Thrasebionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoleophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Magnoliales, Famili Anonaceae, Genus Steilococarpus, Spesies Steilococarpus burahol menurut Bloom, Hope, dan Thompson. USDA tahun 2007. Yang keempat ada rimpang temulawak atau Curcuma xanthorrhizae rhizoma. Rimpang temulawak adalah rimpang Curcuma xanthorrhizae rox suku Zingiberaceae, mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 1,20% V per B dan atau kurkumin tidak kurang dari 2,30%. Identitas simplicia, pemberian berupa irisan rimpang, keping tipis, bentuk bulat atau agak jorong, ringan, keras, mudah patah, permukaan luar berkerut, warna coklat, kuning hingga coklat, bidang irisan melengkung tidak beraturan, tidak rata, sering dengan tonjolan melingkar pada batas antara korteks dengan silinder pusat, korteks sempit, bekas patahan berdebu, warna kuning jingga hingga coklat jingga terang, bau khas aromatik, dan rasa tajam dan pahit. Taksonomi klasifikasi Curcuma xanthorrhizae rhizoma. Kingdom Plantae, Divisi Spermatophyta, Subdivisi Angiospermae, Kelas Monocotyledon, Ordo Zingiberales, Familia Zingiberaceae, Genus Curcuma, Spesies Curcuma xanthorrhiza menurut Anonymous 2011. Yang kelima, rimpang kunyit Curcuma longae rhizoma. Rimpang kunyit adalah rimpang Curcuma longa, merupakan suku Zingiberaceae, mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 1,85% V per B dan atau kurkumin tidak kurang dari 3,82%. Identitas simplicia, pemberian berupa irisan melintang rimpang, ringan, rapuh, bentuk hampir bulat sampai bulat panjang, kadang-kadang bercabang, umumnya melengkung tidak beraturan, kadang-kadang terdapat pangkal upih daun dan pangkal akar. Permukaan luar kasar, terdapat bekas ruas-ruas, permukaan dalam dengan batas korteks dan silinder pusat yang jelas. Bekas patahan agak rata, berdebu, warna kuning jingga kemerahan sampai kuning jingga kecoklatan. Bekas patahan kuning jingga sampai kecoklatan kemerahan. Bau khas, rasa agak pahit, agak pedas, lama-kelamaan menimbulkan rasa tebal. Taksonomi klasifikasi Curcuma longae rhizoma. Kingdom Plantae,
divisi Spermatophyta, subdivisi Amniospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma domestica var. Menurut Winarto tahun 2004. Yang keenam ada herba meniran atau Phyllanthi niruri herba. Herba meniran adalah seluruh bagian di atas tanah tumbuhan Phyllanthus niruri suku Euphorbiaceae mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,90% dihitung sebagai quercetin. Identitas simplicia, pemerian, berupa batang, daun, bunga dan buah, batang berbentuk bulat, kasar, berruas-ruas, daun majemuk, berpasangan 10-13 pasang dalam satu ibu tangkai daun, kecil, bentuk bulat telur sampai bulat memanjang, pangkal runcing, tepi rata, ujung beruncing, bunga dan buah terdapat pada ketiak daun atau terlepas, buah bentuk bulat dengan liang buah yang jelas, warna hijau kekuningan sampai kuning kecoklatan, bau khas, rasa pahit. Taksonomi klasifikasi Phyllanthi niruri herba. Regnum Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Phyllanthus, spesies Phyllanthus niruri, menurut Kardinan 2004. Cara penyiapan dari ramuan jamu asam urat tersebut. Untuk memudahkan dalam penyiapan, ramuan dapat dikemas dalam kantung plastik setiap 1 hari pemakaian. Yang pertama, rebus 1 liter atau 5 gelas belimbing air dalam panci stainless atau kendil bertutup hingga mendidih. Kedua, setelah mendidih, 1 kemasan ramuan jamu dimasukkan ke dalam panci atau kendil. Kemudian, perebusan dilanjutkan selama 15 menit menggunakan api kecil. Ketiga, panci atau kendil diangkat dan didiamkan hingga dingin atau suhu ruang, dilanjutkan dengan penyaringan menggunakan saringan teh. Aturan minum dari ramuan jamu asam urat yaitu air rebusan diperoleh dibagi menjadi 3 bagian untuk diminum 3 kali pada hari yang sama, yaitu pagi, siang, dan malam. Adapun peringatan penggunaan, yang pertama, ramuan jamu asam urat tidak boleh diminum ketika pada keadaan yang sangat nyeri. Dapat diberikan jika kondisi sudah stabil, yaitu pada pasien merasakan nyeri ringan atau asam urat masih lebih dari normal. Jika kadar asam urat lebih dari 10 mg/sen, sebaiknya konsumsi jamu asam urat dikombinasi dengan penggunaan medis yang terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Kedua, penggunaan pada ibu hamil dan menyusui tidak dianjurkan. Selama minum jamu asam urat ini, kemungkinan ada efek yang tidak diinginkan yang timbul, seperti mual, rasa pahit, atau banyak buang air kecil. Yang ketiga, jika sudah lebih dari 1 bulan kadar asam urat tidak mengalami penurunan atau timbul keluhan nyeri yang sangat, segera berkonsultasi dengan dokter. Daftar Pustaka Farmakope Herbal Indonesia edisi 3, Fadilah M 2014, Kualitas Organoleptik dan Pertumbuhan Bakteri pada Susu Pasteurisasi dengan penambahan kayu secang atau Caesalpinia saponicum selama penyimpanan, atau skripsi jurusan Produksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar. Kardinan, IA dan Kusuma FR 2004, Meniran Penambah Daya Tahan Tubuh Alami Agromedia. Winarto WP dan tim Lentera 2004, Khasiat dan Manfaat Kunyit, Jakarta, Agromedia Pustaka.
Anonymous 2011, profil Kota Yogyakarta, DI Jogja Kotakarta, diakses pada tanggal 20 November 2011. USDA 2007, Stelechocarpus burahol. Baker A. dan Van den Broek B. 1965, Flora of Java. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.